Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka maklubi, bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman ya, kita sebenarnya tidak membenci siapapun. Kita sebenarnya tidak membenci ulama, tapi ini kita cerita fakta. Karena sudah terlalu lama pembodohan yang terjadi kepada umat manusia. Jadi kita bahas tentang ulama-ulama, kenapa banyak para umat manusia ini gampang dibodoh-bodohi dengan hal agama. Dan faktanya memang para ulama ini berbohong. Jadi hal apa yang membuktikan bahwa ulama itu pembohong, banyak pembohong? Walaupun sebenarnya sudah disampaikan Rasul, nanti di akhir zaman atau di suatu saat nanti ada ulama-ulama su. Ya, contohnya itu tadi, banyak itu para pendakwah, para ulama itu selalu mengatakan mencontoh Nabi. Seharusnya kita berpikir sederhana, simple saja gitu. Bahwa Nabi sudah nggak ada gitu. Harusnya kita contoh pewaris Nabi, pewaris ilmu para nabi-nabi, itu yang harusnya kita contoh. Dari awalan wa akhiran, jahiran wa batinan, kaulan wa filan, wa ta'atan wa ibadatan wa amalan solehah. Dari awal sampai akhir ucapan perbuatannya, jahir batin ucapan perbuatannya, ketaatannya, hubungannya kepada Allah, itu menjadi amal soleh. Nah, disitulah sebenarnya yang harus kita cari tahu siapa sih sebenarnya ulama pewaris ilmu para nabi-nabi, ulama pewaris ilmu para nabi-nabi, atau al ulama warisatul anbiya. Jadi bukan habaib, bukan ustadz, bukan profesor, bukan syekh, bukan banyaklah, bukan gitu. Nggak, kenapa? Karena memang nggak pernah ada Habib dijamin surga dapat membawa syafaat Rasul. Tak ada itu, penipu. Terus syekh, terus profesor, doktor, ustadz, nggak ada itu, nggak ada jaminan itu semua. Yang bisa memberikan kita ilmu, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita atau menghantarkan kita kepada syafaat Rasul itu cuman pewaris ilmu para nabi-nabi. Siapa dia? Adalah al ulama warisatul anbiya. Nah, itulah bukti bahwa gampang bagi para pendakwah ini membodohi umat gitu loh. Gampang kali. Selalu mereka katakan kita mencontoh nabi kok di kitab. Mencontoh nabi memang ada nabinya, kita contoh. Itu harusnya, bukan nggak ada nabi kita lihat di kitab atau di hadis. Itu pembodohan namanya. Kalau nggak zaman Nabi sudah nggak ada, maka siapa penerusnya? Al ulama warisul anbiya, ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi, itu yang harusnya kita contoh. Ini fakta loh. Selalu banyak tuh mengatakan kita ini mencontoh nabi, mana nabinya? Nabinya mana? Mencontoh nabi kok nengok hadis, kok nengok kitab. Mencontoh nabi memang ada nabinya, kita contoh. Jika nabinya sudah tidak ada, maka siapa yang mewarisi? Siapa yang mewarisi ilmu para nabi-nabi sampai sekarang? Itulah kita contoh. Nggak mungkin nggak ada contohnya. Nggak mungkin nggak ada utusan Allah itu untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan umat. Nggak mungkin nggak ada. Makanya banyak nih para pendakwah ini pembohong, ulama-ulama asik. Mulut mengaku mencontoh nabi, tapi faktanya berapa banyak mereka yang tidak mengikuti sunnahnya nabi? Banyak. Contohnya apa gitu? Nggak ada Nabi Muhammad tuh diajarkan menghafal kitab, nggak ada. Nggak pernah Nabi Muhammad tuh diajarkan menghafal kitab. Karena kitab tuh, Quran tuh nggak pernah turunnya langsung blek, nggak pernah. Quran turunnya bertahap-tahap. Nah, ini zaman sekarang para pendakwah, para ulama yang ngaku-ngaku ulama ini selalu mengecam atau selalu mendesak agar anak-anak itu hafiz Quran.
Itu pembodohan namanya, pembodohan. Pembodohan bagi umat. Kita sama-sama jujur lah, nggak usah bohong lah. Kalau memang mau mencontoh Nabi, jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Gunakan hati. Hati itu digunakan agar kita tidak menyesatkan orang banyak. Ini fakta, ini realita. Makanya gampang nih manusia dibodoh-bodohi. Oke teman-teman ya, ini sebenarnya kita bukan membenci siapapun, tidak. Tapi cobalah belajar jujur pada diri sendiri. Cobalah buka fakta, lihat mata, buka akal sehat kita. Buka mata kita dengan jelas, lihat dengan jelas. Ini banyak pembodohan dari ulama-ulama. Makanya Indonesia ini payah maju. Yang buat payah maju itu apa? Dari ulama-ulama yang membodohi umat. Nggak bisa memberikan fakta yang sebenarnya, nggak bisa memberikan bukti. Kenapa? Terlalu banyak toleransi. Alah biarlah gini kan Nabi udah, kita gini aja. Sama Allah nggak ada toleransi. Salah ya salah, bohong ya bohong. Inilah makanya payah kita di Indonesia ini maju. Pembodohan selalu dibiarkan. Mentang-mentang ulama, mentang-mentang tamat profesor, mentang-mentang Kairo diagung-agungkan. Ini bodoh namanya, bodoh. Pau. Tak ada itu orang yang sudah tamatan Kairo belasan kali, udah gelar profesor, doktor, nggak ada itu jaminan, nggak ada. Tunjukkan ayatnya kalau ada, nggak ada itu. Belajarlah kita jujur sama diri sendiri. Kalau memang kita mengikuti Nabi Muhammad, Nabi Muhammad selalu mengatakan agar jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Itu kalau memang mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita sendiri saja nggak berani jujur pada diri kita, nggak berani jujur kepada diri kita sendiri, masih berani berucap mengikuti Nabi. Ini banyak pembodohan. Oke teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf zahir batin kepada siapapun jika ada ucapan perbuatan saya sangat menyinggung, menyakiti hati Anda. Karena ini semua untuk membuka akal sehat kita, agar kita ini nggak dibodoh-bodohi lagi. Umat ini nggak boleh dibodoh-bodohi. Manusia ini jangan dibodoh-bodohi loh. Oke, sekali lagi mohon maaf zahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.